Jadi bagaimana mungkin seorang muslim sejati yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu memuji orang yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan boleh kita katakan dia adalah tokoh kekufuran di abad ini. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah pernah suatu ketika beliau berpapasan dengan seorang rahib. Maka ketika si rahib ini mendekati si Imam Ahmad rahimahullah, maka Imam Ahmad kemudian menutup matanya, tidak ingin memandang si rahib tersebut. Sehingga orang yang melihat Imam Ahmad berkata kepada Imam Ahmad, kenapa engkau tidak menutup matamu? Kenapa engkau menutup matamu dan tidak melihat rahib tersebut? Maka Imam Ahmad kemudian mengatakan, maka bagaimana mungkin saya memandang dan melihat orang-orang yang selama ini banyak berbicara, berbohong tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah seyogyanya dan sepantasnya sikap seorang muslim ketika mereka berjumpa dengan pentolan-pentolan kekufuran, pentolan-pentolan kesesatan yang banyak melakukan maksiat, kekufuran kepada Allah Jalla Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Kabar gembira bagi ikhwan dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun depan atau tahun 2025 bersama dengan ana Al-Faqir Muhammad Malik Al-Adari. Cukup dengan budget 150 juta saja, insyaAllah ta'ala kita bisa melaksanakan ibadah haji. Dan jangan lupa, seat ini sangat terbatas. Jadi ana buka seat ini sangat terbatas. Jadi bagi antum, ikhwan dan akhwat sekalian yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun depan, segera daftar, mumpun seat masih ada. Dan antum bisa daftar atau bertanya di nomor yang saya sudah cantumkan di bawah ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah yang sangat agung ini, ibadah haji dan rukun Islam yang kelima tahun depan 2025. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Masih kita berbicara tentang kedatangan kemarin si Paus. Karena kenapa jemaah rahmatullah? Sebab kedatangan si Paus ini bukan perkara yang berkaitan dengan kemanusiaan saja. Tetapi tentunya kita yakin bahwasanya setiap kali si Paus ini datang mengunjungi sebuah tempat, maka tidak lain dan tidak bukan misinya adalah salah satu misionaris atau menyebarkan agama-agama mereka. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit membahas tentang tidak sedikit di antara kaum muslimin yang kemudian memuji, merespon yang sangat berlebihan, kemudian tersihir dan tersanjung dengan kesederhanaan si Paus. Bahkan ada salah seorang si Habaib Syiah ini, tidak usah saya sebut namanya, dia kemudian memuji yang sangat berlebihan terhadap si Paus ini, menunjukkan bahwasanya akidah yang dia miliki si Habib Syiah ini sangat rusak sekali karena bisa membuat kaum muslimin terperdaya dan terpukau dan tersihir dengan apa yang dia sebutkan berkaitan dengan si Paus. Jadi bagaimana mungkin seorang muslim sejati yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu memuji orang yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan boleh kita katakan dia adalah tokoh kekufuran di abad ini. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah pernah suatu ketika beliau berpapasan dengan seorang rahib. Maka ketika si rahib ini mendekati si Imam Ahmad rahimahullah, maka Imam Ahmad kemudian menutup matanya, tidak ingin memandang si rahib tersebut. Sehingga orang yang melihat Imam Ahmad berkata kepada Imam Ahmad, kenapa engkau tidak menutup matamu? Kenapa engkau menutup matamu dan tidak melihat rahib tersebut? Maka Imam Ahmad kemudian mengatakan, maka bagaimana mungkin saya memandang dan melihat orang-orang yang selama ini banyak berbicara, berbohong tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah seyogyanya dan sepantasnya sikap seorang muslim ketika mereka berjumpa dengan pentolan-pentolan kekufuran, pentolan-pentolan kesesatan yang banyak melakukan maksiat, kekufuran kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala sebagai bantahan daripada pujian yang sangat berlebihan, pujian yang menunjukkan kejahilan seseorang terhadap si Paus yang dilakukan oleh orang-orang Syiah ini, orang-orang yang rusak agamanya ini, adalah kita ingin katakan yang pertama, seorang muslim itu jangan pernah sama sekali tertipu dan terkecoh dengan tingkah kalem, tingkah kesederhanaan. Kalau kita pandang senyum tokoh kufar Yahudi dan Nasara, jangan pernah tertipu. Karena kenapa jamaah rahmatullah? Sebab tidak ada manusia yang paling memendam kebencian terhadap kaum muslimin, yang sangat antusias menghancurkan kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, bahkan mereka tidak segan-segan untuk bagaimana membuat skenario makar agar akidah kaum muslimin ini rusak, tidak lain dan tidak bukan adalah Yahudi dan Nasara. Ini harus dicamkan baik-baik, harus dipahami kaum muslimin baik-baik, bahwasanya tidak ada manusia yang paling memendam kebencian yang besar dalam diri mereka terhadap kaum muslimin dan Islam kecuali orang Yahudi dan Nasara. Kenapa Ustaz tahu? Dari Allah Jalla Jalaluhu.
Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan hal tersebut. Allah telah menyampaikan bagaimana kejelekan, keburukan, amarah yang mereka pendam di dalam diri mereka kepada kaum muslimin. Allah katakan di dalam firman-Nya, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Sungguh kalian akan mendapatkan manusia yang paling besar permusuhannya, amarahnya di dalam dirinya kepada orang beriman, Yahud dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana mungkin orang itu memuji musuhnya? Bagaimana mungkin orang itu loyal dengan musuhnya yang ingin membunuhnya, yang ingin menghancurkannya? Bagaimana mungkin orang tersebut tersihir dengan kesederhanaan musuhnya? Adawatan lil ladzina amanu. Allah katakan permusuhan yang sangat besar Yahud dan orang-orang musyrik. Dan orang Nasara termasuk orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Jalla Jalaluh. Allahu Akbar, jamaah Allah. Ini peringatan dari Allah. Yang seyogyanya seorang muslim itu jangan kemudian terperdaya, tersihir dengan tingkah laku kesederhanaan, katanya, kelembutan, kesantunan orang-orang tokoh-tokoh Yahudi dan Nasara. Pada hakikatnya mereka adalah serigala berbulu domba. Pada hakikatnya mereka memiliki misi rusak. Misi bagaimana memurtadkan kaum muslimin, bagaimana mengkristenkan kaum muslimin. Ini nyata. Ini fakta zaman rahmatullah, bukan sekedar omong-omong atau lelucon semata. Tetapi kita lihat di lapangan bagaimana mereka begitu antusias memurtadkan kaum muslimin di daerah-daerah. Ya, saya pernah di pedalaman Poso, pernah di Malino sana, dan dakwah misionaris kristenisasi ini sangat masif, sangat kencang sekali. Bagaimana mereka ingin memurtadkan kaum muslimin dengan bantuan-bantuan sembako, bantuan-bantuan sosial. Mereka berusaha untuk memurtadkan kaum muslimin. Nyata zaman rahmatullah di seluruh Indonesia ini. Jadi kita jangan kemudian terperangah, terpukau dengan statement-statement sesat dan menyesatkan dari si Habib Syiah ini, yang memuji-muji, mengangkat-angkat si Paulus, bahkan dia ada pada saat misa tersebut. Ini bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini bukan akidah orang-orang yang benar-benar berjalan di atas tauhid kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun. Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil menjadi teman kepercayaan orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu, apa yang menimpa kamu. Mereka bersenang-senang, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Jadi selama ini zaman rahmatullah, kita mendengarkan muslim teroris, muslim radikal dari mana? Dari orang-orang kafir, Yahudi dan Nasara. Ketika George W. Bush, presiden Amerika pada saat itu, ingin memerangi presiden Irak, maka apa yang mereka hembuskan adalah mereka menghembuskan bagaimana presiden Irak pada saat itu memiliki nuklir, bla 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 dan seterusnya. Akhirnya mereka mendatangi Irak, kemudian memerangi kaum muslimin di sana, memporak-porandakan, menghancurkan negeri kaum muslimin. Dan lihat peperangan yang terjadi di Palestina, orang-orang Yahudi datang bersama dengan pasukannya yang didukung oleh negara Eropa yang notabene-nya mereka adalah orang-orang Nasara. Jangan pernah antum terkecoh ikhwatul iman, karena Allah katakan, jangan karena kalian menjadikan mereka teman dekat, karena sesungguhnya apa yang mereka lakukan terhadap dengan lisan-lisan mereka menuduh kalian radikal, teroris, orang-orang yang meninggalkan tauhid dan sunnah Nabi SAW, yang kemudian diikuti oleh sebagian orang-orang munafik, menjadikan lelucon orang yang berjenggot cingkrang sebagai orang yang radikal dan teroris. Na'udzubillah. Itu yang apa yang mereka sampaikan. Tetapi kata Allah, apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka lebih besar lagi makar dan kebencian mereka terhadap kaum muslimin. Allahu Akbar. Allah menampakkan kepada kita bagaimana seyoknya seorang mukmin itu bersikap. Tidak kemudian menyambut si Paus dengan begitu meriah, bahkan disambut di dalam masjid, bahkan disambut dengan mengaji, bahkan disambut dengan rebana. Habis itu si Paus pendeta-pendeta yang lainnya membacakan kitab Injil. Na'udzubillah. Ini merupakan di antara toleransi yang kebablasan, toleransi yang tidak memiliki pondasi dasar dalam beragama. Bukan sikap seorang muslim seperti ini, zaman Allah. Kemudian ketika dikatakan mereka menyebarkan cinta kasih sayang sesama kepada manusia, maka ketahuilah mereka adalah orang-orang yang suka membuat kerusakan di muka bumi. Mereka adalah orang-orang yang sejatinya ingin merusak dunia. Allah katakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Ketika mereka dikatakan, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini, maka mereka mengatakan, sungguh kami ini adalah orang-orang yang akan berbuat kebaikan. Nyatanya zaman rahmatullah,
yang memulai peperangan. Jangankan peperangan dunia pertama dan kedua, peperangan yang penjajahan yang ratusan tahun yang dialami oleh bangsa Indonesia. Siapa? Agama siapa itu? Apakah agama yang memang menyebarkan cinta kasih? Bagaimana mungkin kita mengatakan agama cinta kasih kalau selama ini menyebarkan teror dan peperangan di mana-mana? Mereka adalah biang keladi kerusakan di dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang menjual senjata, yang memperdagangkan senjata, yang kemudian menyewa orang untuk berbuat kerusakan di semua negara. Dan termasuk negara kita tercinta ini, negara Indonesia ini sangat rawan sekali dengan makar-makar orang-orang kufar. Maka antum tidak boleh mengatakan semua agama itu sama. Bagaimana mungkin kita menyamakan agama Islam dengan agama Kristen, agama Yahudi? Na'udzubillah, ini kebodohan. Bagaimana mungkin kita mengatakan agama Islam sama dengan Yahudi, agama Islam sama dengan agama Nasara, agama Islam sama dengan agama Buddha? Pemikiran bodoh. Jangankan orang Muslim, orang kafir saja, Yahudi dan Nasara, orang Buddha, tidak pernah mengatakan demikian. Nanti di belakang ini ada seorang imam besar yang ingin dianggap sebagai tokoh hebat, tokoh masyarakat di dunia internasional, kemudian dia ingin merusak agama kita dengan mengatakan semua agama sama. Dari mana pemahaman seperti ini zaman rahmatullah? Kecuali dari pemahaman orang-orang rusak atau memiliki misi yang terselubung untuk merusak akidah kaum muslimin. Oleh karena zaman rahmatullah jalla jalaluhu, tidak akan mungkin seorang muslim itu berlaku lemah lembut kepada orang-orang yang berbuat kerusakan di dunia ini. Mereka yang mengatakan Allah itu trinitas, Allah punya anak dan diperanaki. Tidak akan mungkin zaman rahmatullah seorang muslim itu duduk berdampingan dengan mereka yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah zaman rahmatullah apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.